Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, teman-teman semua. Ini mungkin seperti lanjutan dari video sebelumnya ya tentang mengenali posisi leads Anda, apakah dia cold, warm, dan hot gitu ya. Nah, sekarang kita bicara tentang bagaimana kemudian ketika kita sudah mendapatkan hot customer alias yang udah closing, udah sales, udah transaksi, udah deal dengan kita. Apa kemudian yang akan kita perlakukan? Nah, konsepnya berawal dari 2 poin, guys. Ini Anda catat ya. Ada yang kita namakan dengan vertical sales, ada yang kita namakan dengan horizontal sales. Yang menjadi fundamental ketika kita berjualan adalah horizontal sales. Horizontal sales itu simpelnya gini, Anda membangun database customer base Anda. Customer base itu dari mana sih? Customer base itu adalah dari orang-orang yang closing, orang-orang yang beli dengan Anda, yaitu customer baru lah. Oke, ini adalah yang kita sebut dengan customer base. Penting nggak? Penting banget. Karena semakin besar customer base kita, itu semakin besar kita punya portofolio untuk kemudian kita profit atau terjadi omset, terjadi sales di setiap kita berjualan gitu ya. Nah, artinya kalau kita terapkan ke konteks doa, gimana untuk mendapatkan horizontal sales? Gampang, ketika Anda jualan membership area, doa misalkan gitu ya, untuk bergabung doa, itu kan ketika ada yang join ke Anda, bergabung lewat affiliate Anda, itu kan menjadi my team Anda, tim Anda sendiri. Nah, my team ini adalah orang-orang yang disebut dengan customer base Anda di bidang produk membership. Kalau ada kemudian Anda jualan produk apa, Nutri dan MDS dan seterusnya, rasa food dan seterusnya, maka customer Anda ini, my sales di data my sales itu adalah orang-orang atau customer base Anda. Itu adalah customer base Anda, hasil dari horizontal sales, hasil dari action horizontal sales. Oke. Nah, cuman Anda harus perhatikan bahwa horizontal sales ini fundamental, cuman dia punya tantangan sendiri. Apa tantangannya? Biaya akuisisinya itu lebih mahal. Maksudnya gini, effort kita untuk kemudian menjadikan si A dari cold, warm menjadi hot, menjadi customer, itu kan lebih besar ya, lebih besar dia. Nah, ini yang disebut dengan cost akuisisi, menjadikan seorang yang tadinya tidak customer, statusnya calon customer atau leads, menjadi customer. Itu adalah action dari horizontal sales. Oke, jadi yang pertama adalah Anda harus aware bahwa di doa, di platform atau di dashboard doa Anda itu ada namanya customer base, which is semua pebisnis di dunia itu sangat fokus dengan customer base. Nah, Anda sudah melakukan apa nih terhadap customer base Anda? My team Anda, data-data di my sales Anda itu udah pernah Anda ekspor belum ke Excel? And then Anda kumpulkan di sebuah grup, and then Anda maintain mereka, Anda kasih value ke mereka, Anda bangun interaksi dengan mereka. Layaknya seperti contoh lah, misalkan Anda ketika nabung di bank, nabung hari ini, tunggu 3 hari lagi, itu Anda akan ditelepon, nawarin pinjaman lah, kredit lunak lah, segala macam, nawarin promo dan seterusnya. Kenapa? Karena ketika 3 hari yang lalu Anda buka tabungan, mereka lagi melakukan horizontal sales. Anda menjadi customer base baru mereka, dan mereka akan terus memaintain Anda. Apakah membangun interaksi dengan menawarkan sesuatu kepada Anda, menawarkan promo, menawarkan pinjaman, dan seterusnya. So, pertanyaannya adalah teman-teman, ketika teman-teman udah punya customer base di dalam data my sales Anda, di data my team Anda, apa yang sudah Anda lakukan kepada mereka? Jangan-jangan selama ini masih didiemin doang gitu. Nah, ini sayang banget, ini customer base. Padahal kita akuisisinya udah mahal kemarin, effort kita untuk menjadikan mereka customer kan sudah luar biasa gitu. Itu yang pertama, horizontal sales. Yang kedua adalah vertical sales. Nah, vertical sales ini maksudnya gimana Mas Ben? Vertical sales ini adalah customer base kita nih, hasil dari horizontal sales ini tadi, itu kita kita upsell, kita cross selling, kita jualin kembali. Vertical sales ini adalah kalau bahasa kita sehari-harinya adalah bagaimana caranya kita membuat customer kita itu repeat order kembali. Repeat order berkali-kali, menjadi customer loyal. Vertical sales ini dalam rangka kita membangun loyalitas. Dalam rangka apa? Membangun loyalitas. Ketika dia sudah loyal kepada Anda, maka dia akan kemudian repeat order lagi, membeli lagi kepada Anda. Bahkan mungkin kalau dia mencari produk yang lain, mungkin dia bertanya dulu kepada Anda, di toko Anda ada nggak jual yang dia pengen cari saat itu. So kalau horizontal sales tadi Anda membuat customer base baru gitu kan, dan which is itu akuisisinya lebih besar, effort dan biayanya. Kalau vertical sales Anda membangun interaksi, membangun loyalitas, trust antara customer base Anda dengan Anda. Dan berita baiknya,
biaya akuisisinya lebih murah. Kenapa? Karena dia udah di dalam. Datanya sudah kita punya. Kita sudah pernah interaksi. Kita cuma tinggal apa ya? Tinggal membangun interaksi kembali saja. Seperti itu, guys. Nah, artinya kalau di tataran doa, apa yang harus saya lakukan, Mas Ben, untuk bicara vertical sales? Oke. Anda misalkan punya customer Amen misalkan. Oke, sudahkah pernah Anda kemudian seminggu setelahnya Anda follow up kembali dia untuk menawarkan Amen? Sudah habis mungkin dan seterusnya. Itu yang pertama. Atau yang kedua, sudahkah pernah Anda nanya ke dia apakah barangnya sudah sampai, bagaimana Mas, dan seterusnya. Oke, apa yang dirasa setelah konsumsi dan seterusnya. Yang ketiga, Anda bisa lakukan cross selling. Ketika Amen, Anda lihat apa kira-kira produk yang bersinggungan dengan dia. Dia customer Amen. Oke, kan ada Majakani Kanja gitu ya, yang which is itu untuk perempuan. Oke, bisa jadi Amen ini buat laki-laki. Oh, mungkin ini buat istrinya. Sudahkah Anda coba tawarkan ke dia Majakanja untuk istrinya? So, banyak hal. Itulah beruntungnya kemudian ketika Anda dapat di doa produknya multi atau multi produk, Anda bisa cross selling yang saling berkaitan. Atau customer Majakanja Anda misalkan. Ada ibu-ibu yang beli Majakani Kanja dari Anda. Pertama sama, sudahkah pernah Anda tanyakan barangnya sudah sampai apa belum? Yang kedua, barangnya sudah dicoba apa belum? Apa yang dirasa? Kemudian Anda punya testimoni sendiri tanpa ngandalin testimoni yang ada di dalam doa. Kan Anda bisa dapatin customer testimoni Anda sendiri dari mereka. Right? Dengan Anda bangun interaksi, Anda tanyakan. Terus yang ketiga, pernah kebayang nggak Anda tawarin Amen buat laki-laki, buat suaminya maksud saya, ya? Atau pernah nggak Anda tawarin Nutridat untuk dia? Bisa jadi dia udah punya anak dan anaknya lagi susah makan. Anda tawarkan Nutridat untuknya. Oke? So, itu yang dilakukan dalam hal vertical sales. Dan guys, itu yang dilakukan semua orang. Lihat deh. Ketika Anda ke Indomaret, ini udah paling umum, paling basic banget, orang semua hampir tahu dan ngalamin. Ketika Anda bayar, itu kan ditawarin lagi sama si customernya kan. Si kasirnya maksud saya. Sekalian pulsanya, Pak. Ini lagi ada diskon nih, Pak. Coklat ini beli 1 dapat 2 dan seterusnya. Itu dalam rangka dia melakukan vertical sales. Kenapa vertical sales? Karena Anda sebenarnya udah jadi customer ketika Anda masuk ke situ, Anda ngambil keranjang, Anda masukin barangnya, Anda ke kasir, Anda mau bayar kan. Iya kan? Nah, dia mau nambahin nih, mau upsell lagi, mau cross sell lagi dengan produk lain, gitu. So, ini dia teman-teman yang harus Anda lakukan. Anda harus aware dengan customer base Anda, hasil dari horizontal sales Anda, dan Anda harus juga aware dengan action di vertical sales-nya. Bagaimana cara Anda membangun loyalitas antara Anda dengan customer Anda. Seperti itu. Ke My Team Anda, udah pernah belum Anda mengumpulkan, saya sering mengulang ini, Anda kumpulkan di grup WhatsApp, terus Anda ingatkan mereka untuk ikut webinar, terus Anda ingatkan dia untuk selalu ikut mentoring dan seterusnya. Sehingga dia ngerasakan ada manfaat dari doa, dan ketika masa berlangganannya habis, dia akan perpanjang masa berlangganannya dan Anda udah dapat komisi recurringnya gitu. So, itu guys, vertical sales dan horizontal sales yang saya rasa harus teman-teman praktekkan. Oke? Mohon maaf kalau ada berisik ya, anak saya lagi seru-serunya main, anak saya lagi lasak-lasaknya 2 orang ya, jadi kadang tembus ke ruangan kerja. Thank you guys, praktekkan ya, khususnya buat Anda doa optimizer ya yang nonton ini, Anda praktekkan karena semuanya udah ada di doa. Thank you, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.